Shalom Youth Fresh, balik lagi ke YouTube channelnya Youth Fresh Pasar Baru. Dan hari ini kembali lagi kita mau ibadah secara online. Siapkan hati kita, mari kita mau menyembah Tuhan. Let's go! Kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu ya Bapa. Segala anugerah-Mu Tuhan bagi kami ya Bapa. Terima kasih. Bapa yang mulia,
Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, memulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
Halo, shalom, Youth Fresh. Kita ketemu lagi hari Sabtu ini di ibadah online. Dan saya tidak ada pesan-pesannya untuk mengatakan bahwa saya rindu untuk bertemu kalian semua secara tatap muka, beribadah secara bersama-sama di gereja. Dan mari kita sama-sama doakan semoga dalam waktu dekat ini kita dapat melaksanakannya secara tatap muka di gereja. Nah, sebelum kita mulai untuk mendengarkan sharing atau renungan kita pada hari ini, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, dan kasih-Mu ya Tuhan. Kalau kami sampai saat ini masih boleh berkecukupan, kami masih boleh mendapatkan kesehatan daripada-Mu ya Bapa. Yang kami juga mengucap syukur untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kalau kami ada sampai saat ini karena belas kasih dan anugerah daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Dan hamba-Mu ini berdoa ya Bapa, tolong pimpin hamba-Mu ini dalam menyampaikan isi hati-Mu, yang menyampaikan kerinduan-Mu. Biarlah apapun yang hamba-Mu disampaikan, itulah yang menjadi kerinduan-Mu, itulah yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya juga ya Bapa, Engkau yang pimpin sharing kami pada hari ini dengan tuntunan Roh Kudus atas apa yang akan hamba-Mu ini bawakan. Itu boleh sama-sama menegur setiap kami, sama-sama boleh kami dapat pelajari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai sharing kami buka hati kami buka telinga kami untuk dengar-dengaran kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke guys, hari ini saya akan membawakan renungan tentang memviralkan kasih ya. Jadi kalau kita lihat hari-hari itu penuh dengan kata viral ya. Viral itu berita viral gitu banyak di mana-mana dengan berbagai macam hal berita yang bisa diviralkan. Kalau saya ikuti berita-berita viral yang saya ikuti yaitu waktu kemarin berita viral tentang rasisme, karena saya sering nonton bola, jadi saya masih sempat tahu masih ada namanya rasisme yang terjadi di Eropa sana ya, tentang orang-orang yang berkulit hitam, tentang suku-suku etnis orang Asia itu diperlakukan secara tidak adil oleh beberapa orang di Eropa sana. Nah, pada hari ini yang saya mau bahas adalah memviralkan kasih. Memviralkan kasih itu bisa kita lakuin dari keluarga kita masing-masing ya. Nah, untuk memviralkan kasih ini kita harus mempunyai namanya kemauan, motivasi atau tujuan untuk melakukan kasih tersebut. Karena kalau kita nggak memiliki kemauan untuk melakukan kasih ya nggak akan mungkin terjadi namanya kasih. Nah, untuk gambarannya mari kita coba buka yuk di Lukas yang pasal yang ke-17. Lukas pasal, tunggu sebentar, mana ya tadi ya, di ya, Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan 19. Judul perikopnya ke-10 orang kusta.
Langsung saya bacakan aja demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Jadi melalui kisah ke-10 orang kusta ini, kita belajar bahwa ada satu orang yang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas kesembuhannya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bahwa kita telah diberikan kasih karunia yang begitu besar dari Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya untuk menebus setiap perbuatan kita yang salah, perbuatan kita yang berdosa dengan darahnya yang mahal, yaitu darah anak domba, dan juga disalibkan di kayu salib atas perbuatan kita, bukan karena perbuatannya. Jadi Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu. Ya, ketika Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, bukankah seharusnya kita bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita? Karena Tuhan sendiri bilang bahwa hukum yang paling pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Kasihilah orang tuamu. Jadi hukum yang paling pertama dan utama adalah kasih. Ya. Jadi di dalam hari-hari ini kalau saya lihat bahwa kasih itu semakin lama semakin memudar gitu loh. Melalui kalau kita melihat dari berita-berita viral tadi seperti rasisme, terorisme, ataupun tentang berita-berita viral yang mungkin bersifat negatif gitu loh. Jadi saya semakin hari semakin melihat bahwa kasih itu harus diviralkan. Ya, kasih itu harus dilakukan untuk membangun hubungan satu dengan lainnya, agar kita bisa mengasihi mereka seperti Tuhan telah mengasihi kita, agar kita boleh melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang Tuhan inginkan gitu. Jadi dengan kasih kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi makanya seperti di awal saya bilang bahwa kita perlu adanya motivasi, perlu adanya dorongan untuk melakukan atau menerapkan kasih itu. Nah, contoh mula-mulanya dan langkah mula-mulanya adalah kita melakukannya dalam keluarga kita. Kan? Kita menerapkannya dengan cara kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah merawat kita, mendidik kita sampai kita saat ini. Kita tidak terlepas daripada peran dari orang tua yang membantu kita sampai saat ini, maupun orang-orang di sekitar kita, koko kita, adik kita, guru-guru kita, dosen bahkan. Jadi di dalam kehidupan kita itu tidak ada tidak lepas daripada campur tangan kasihnya setiap orang-orang yang ada dalam hidup kita itu. Jadi ketika kita belum diciptakan pun kita sudah menerima kasih daripada Tuhan. Ketika Tuhan sedang membentuk diri kita saat ini, Tuhan sudah memberikan kasihnya terlebih dahulu. Bahkan nanti ketika kita di akhirnya kita kembali ke rumah Bapa di surga, kita tetap mendapatkan kasihnya Bapa, kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Jadi kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu selalu ada untuk selama-lamanya. Tetapi karena pengaruh zaman semakin hari semakin kesini, yang saya lihat adalah bahwa memudarnya kasih itu. Walaupun memang mungkin masih banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dengan kasih. Tapi kita yuk, saya cuma mau ajak teman-teman semua, saya mau ingatkan
teman-teman semua bahwa kita lakukan kasih yuk, viralkan kasih yuk di keluarga kita yuk. Kita mengaplikasikan untuk di kehidupan keluarga kita yuk. Entah itu dengan cara kita meluangkan waktu dengan orang tua, untuk mereka berbicara dengan kita, ngobrol, keluh kesah mereka, dan juga bisa juga dengan cara meluangkan waktu untuk teman-teman kita yang mereka mungkin sedang ada masalah. Mungkin menurut kita meluangkan waktu adalah hal yang kecil, tapi menurut mereka ketika mereka sedang membutuhkan seorang untuk cerita atau curhat, itu adalah merupakan suatu hal yang besar bagi mereka. Ataupun juga kita bisa membantu untuk meringankan saudara-saudara kita mungkin sedang terkena bencana alam saat ini dengan cara untuk ikut berdonasi, ataupun kita bisa ikut secara relawan. Banyak hal macam yang kita bisa lakukan dengan perbuatan kasih. Tapi hal yang utama dan hal yang dasar yang kita dapat lakukan adalah di dalam keluarga. Kita menunjukkan melalui perkataan kita, mengasihi kedua orang tua kita, mengasihi keluarga kita, dan juga kita melakukannya dengan perbuatan, yaitu dengan perbuatan kasih. Nah, seperti juga dikatakan bahwa dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat sampai 8a. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih tidak berkesudahan. Jadi jelas dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat itu bahwa semua definisi tentang kasih itu di situ dijelaskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak mencuri keuntungan untuk diri sendiri, ya, bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Jadi sampai akhir nanti pun hidup kita ini penuh dengan namanya kasih, ya, penuh dengan kasih dari setiap orang, kasih dari orang tua kita, kasih dari teman-teman kita, kasih dari Tuhan, ya. Jadi dalam sepanjang hidup kita ini kita menerima satu hal yang pasti, yaitu adalah kasih, ya. Makanya kita yuk sama-sama belajar untuk melakukan kasih itu. Dan dikatakan tadi kan juga kasih itu mengampuni, ya kan, tidak mengingat-ingat hal yang lalu. Jadi ketika ada seseorang yang salah sama kita nggak usah ungkit-ungkit lagi, ya. Yang lalu sudah berlalu, kita menatap ke arah yang ke depan. Kita ampuni mereka, ya. Memang secara omongan gampang untuk mengampuni, tapi dalam hati itu mungkin butuh pergumulan. It's okay, memang nggak apa-apa, butuh pergumulan, butuh waktu. Tapi yang jelas kita harus punya hati yang mau mengasihi untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, ataupun orang tua kita yang bersalah kepada kita. Kita juga harus bisa memberikan pengampunan, karena siapakah kita yang memberikan hakim atas mereka? Siapakah kita yang dapat menjudge bahwa mereka itu telah melakukan kesalahan kepada kita? Sekalipun memang benar adalah salah, hidup kita pun penuh dengan kesalahan. Kita cuma manusia biasa, kita nggak sempurna seperti Tuhan. Kita penuh dengan kesalahan, kita penuh dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin kita lakukan secara tidak sengaja ataupun salah dalam mengambil keputusan. Dan Tuhan tidak pernah menghakimi, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah. Tetapi ingat bahwa Tuhan tetap tahu apa yang kita lakukan. Sekalipun itu salah, Tuhan tetap mengampuni, ya. Memang secara fisik Tuhan gak bakal bilang kamu salah, enggak. Tetapi tetap Tuhan tahu bahwa apa yang kita perbuat adalah salah. Mungkin apa yang kita lakukan adalah membuat hatinya luka, membuat hatinya sakit, membuat hatinya pedih. Tetapi satu hal, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang mengampuni dan mengasihi. Jadi sekalipun kita bersalah, Tuhan tetap mengampuni kita. Sama halnya juga dengan hidup kita saat ini. Ketika ada seseorang pun yang
salah atau menyakiti diri kita, kita juga harusnya bisa mengampuni mereka dan mengasihi mereka dan menunjukkan bahwa kasih itu ada, kasih itu nyata. Jadi sama-sama kita viralkan kasih ini mulai dari keluarga kita. Bangun mesbah doa. Dengan adanya mesbah doa dalam keluarga kita dapat bercengkrama satu sama lain, sharing satu sama lain, memuji nama Tuhan satu sama lain, dan yang terlebih penting adalah kekeluargaan. Dengan adanya mesbah doa kita lebih lagi mempererat hubungan kita dengan keluarga kita. Jadi yuk teman-teman, kita mulai untuk mengaplikasikan kasih, kita viralkan kasih. Oke? Nah, itu aja renungan pada hari ini. Kalau sebentar kita akan sudahi ibadah kita pada hari ini, yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk renungan yang Kau telah nyatakan dan telah kami dengar pada hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan seturut kehendak-Mu untuk mengaplikasikan, untuk memviralkan kasih di dalam keluarga kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang mau diajar, hati yang dengar-dengaran, hati yang mau mengasihi sesama kami ya Tuhan. Dan hati yang mau mengucap syukur selalu atas setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Dan hamba-Mu juga mau berdoa untuk teman-teman Youth Fresh yang mungkin saat ini sedang sakit ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang sedang diderita oleh teman-teman Youth Fresh saat ini, aku mau tolak dan aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa darah-Mu, biarlah kiranya ya Bapa, setiap sakit penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga hamba-Mu mau berdoa bagi teman-teman Youth Fresh yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Kiranya apapun pekerjaan yang menanti mereka ya Tuhan, itu adalah pekerjaan yang berasal daripada-Mu, pekerjaan yang menyukakan hati-Mu ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cepat atau lambat pekerjaan itu akan mendatangi mereka ya Bapa. Dan hamba-Mu juga mau berdoa untuk setiap keluarga kami, keluarga besar Youth Fresh ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menopang kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, agar kiranya hari demi hari kami semakin mengandalkan Engkau, hari demi hari kami semakin merindukan untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. See you next week guys, bye bye, God bless you.